Xin Sheng Huang merupakan pendiri dinasti Qin, sekaligus merupakan kaisar pertama Tiongkok. Untuk menyatukan Tiongkok, ia menaklukkan 6 kerajaan sekaligus. Tak terhitung berapa nyawa yang dikorbankan untuk memenuhi ambisinya itu. Di balik reputasinya sebagai penakluk, penguasa yang kejam, ia juga mempunyai ketakutan terbesar dalam dirinya, yaitu kematian. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang dikalahkannya, ketakutan akan kematian tetap menghantui. Ia memerintahkan para bawahannya mencari ramuan keabadian demi bisa hidup abadi. Sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu kisah-kisah lainnya. Xin Sheng Huang meninggalkan banyak warisan bersejarah yang masih lestari hingga saat ini. Di antaranya tembok besar Cina dan mausoleum yang dijaga pasukan tentara terakota. Sekarang kita akan kembali membahas ramuan keabadian yang diinginkan kaisar. Ada 10 cara yang ditempuh Kaisar Xin Sheng Huang dalam menggapai keabadiannya. Yang pertama, ramuan keabadian. Kaisar Xin Sheng Huang ketakutan jika rakyatnya memberontak. Ia pun memerintahkan agar semua buku sejarah, puisi, dan filsafat dikumpulkan dan dibakar. Sebagian orang berpandangan bahwa ini adalah caranya menguasai rakyat. Xin Sheng Huang meminta semua yang bijak di China memikirkan satu hal, yaitu keabadian. Ketika 2 ahli kimia mengaku tidak bisa melakukannya, Xin Sheng Huang marah. Ia pun memerintahkan agar semua kaum intelektual menderita, sehingga ada 460 sarjana yang dikubur hidup-hidup karena gagal membuatnya menjadi makhluk abadi. Yang kedua, tumbal 6.000 perawan. Setelah para cendekiawan gagal, Xin Sheng Huang bepergian ke Pulau Zifu karena didengarnya ada seorang pria yang sanggup menemukan rahasia kehidupan kekal. Di sana ia bertemu dengan tabib Sefu yang memastikan bahwa hal itu bisa dilakukannya dan menjanjikan ramuan keabadian yang dapat ditemukan di pegunungan Penglai. Itu bukan tempat sebenarnya, tapi tempat mitos bagi 8 makhluk kekal dan ada sebuah jalan menuju kepada para dewa. Sefu menjelaskan kepada kaisar tentang seorang tabib berusia 1000 tahun bernama An Shisheng yang akan berbagi rahasia. Xin Sheng Huang merasa sangat senang dan memberikan Sefu 1 armada kapal untuk dipakai berlayar mencari ramuan keabadian. Ia perlu membawa 6.000 perawan untuk memperoleh ramuan. Xin Sheng Huang mempercayainya dan memberikan yang diperlukan. Selama 8 tahun kemudian, Sefu menjauh dari kaisar dan berlayar bersama para perawan. Xin Sheng Huang menunggu dengan sabar. Walau terdengar mistis, ada bukti bahwa hal itu mungkin benar. Di Pulau Zifu, Xin Sheng Huang menorehkan tulisan "Sampai di Fu" dan mengukir batu. Ukiran tulisan ini masih ada hingga sekarang. Yang ketiga, manusia setara dewa. Xin Sheng Huang yakin bahwa dia akan menjadi dewa abadi. Ia bahkan menyebut dirinya demikian. Setelah mempersatukan China, ia melepaskan gelar sebagai raja dan menggantinya menjadi Huangdi, yang biasanya diterjemahkan sebagai kaisar walaupun artinya adalah dewa. Sejak saat itu ia juga membuat peraturan sehingga tidak ada orang lain yang menggunakan kata keterangan orang pertama, yaitu Zen. Setelah semua raja tunduk kepadanya, ia menyatakan tidak ada orang lain yang dapat menyebut diri mereka dengan sebutan yang mengandung hormat. Sejak saat itu, setiap warga China harus menyebut diri mereka Wu, yang pada saat itu berarti tubuh tak berharga. Setelah Sefu menjanjikan hidup abadi,
Bahkan Sin Se Huang sendiri pun berhenti menggunakan kata Zen, tetapi ia diminta disebut manusia sesungguhnya, sebuah gelar yang mengatakan kepada dunia bahwa ia telah menjadi abadi. Yang keempat, taktik kereta kencana. Untuk menjadi abadi, Sin Se Huang harus tetap hidup hingga Sefu kembali. Tidak mudah, karena ada saja yang berusaha menghabisinya, dan ia menciptakan banyak musuh ketika menuju tahta kekaisaran. Setiap saat ia hidup dalam takut akan kematian, sehingga ketika bepergian, ia memiliki rombongan kencana tiruan yang ternyata berhasil juga menyelamatkan nyawanya. Seorang pria bernama Zhang Liang merencanakan kematiannya. Ia adalah seorang yang mengidamkan menjadi penasehat Raja Han, sampai akhirnya Sin Se Huang menguasai kerajaan Han dan menurunkan derajatnya menjadi bukan siapa-siapa. Zhang Liang ingin balas dendam. Ia bersekongkol dengan orang terkuat China, yaitu Ganba, untuk kemudian menyeret gada sebesar 72,5 kilo ke puncak bukit dan menunggu Sin Se Huang lewat. Ketika rombongan kencana lewat, Ganba menghantamkan gada raksasa itu ke kereta kencana sehingga membunuh semua yang ada di dalamnya. Tapi Sin Se Huang tidak ada di dalamnya. Ia ada di belakang rombongan dalam kencana tidak berhias seakan milik rakyat jelata. Para pengawalnya segera bertindak, tapi Ganba menghadang mereka hingga tewas agar Zhang Liang bisa kabur. Yang kelima, terowongan 800 meter. Di tahun-tahun terakhirnya, Sin Se Huang sama sekali tidak mau keluar istana. Kalau tidak mendesak sekali, ia tidak mau mengambil resiko melangkah keluar. Ia malah membangun sistem terowongan dan jalur bawah tanah di bentengnya agar tidak usah keluar di udara terbuka. Kompleks terowongan luas itu memiliki panjang lebih dari 800 meter, terbesar sedunia pada masa itu. Kompleks itu memiliki istana besar dikelilingi 10 bangunan dan terhubung dengan jalur pejalan kaki. Selain takut adanya pembunuh, Sin Se Huang percaya bahwa maut memang sedang menunggunya di luar. Ia tinggal di dalam benteng-benteng dan terowongan-terowongan agar tidak dilihat oleh roh-roh kegelapan yang sedang mencarinya. Keenam, meteor berisi ramalan kematian. Setahun sebelum kaisar wafat, sebuah meteor jatuh ke bumi. Memang tidak bisa begitu saja dipandang sebagai pertanda buruk, tapi itu bukan sekedar batu biasa, karena ada tulisan, Agustus pertama kaisar akan mati dan negerinya tercabik-cabik. Sang kaisar percaya tahayul, tapi ia berpendapat bahwa pesan itu tidak dituliskan oleh para dewa. Ia yakin ada orang yang mengukir tulisan setelah batu itu mendarat, dan ia penasaran ingin tahu siapa pelakunya. Ia menuntut agar orang yang bertanggung jawab mengaku atau semua akan terkena ganjarannya. Ketika tidak ada yang mengaku, ia memerintahkan penangkapan semua orang yang tinggal di sekitar tempat jatuhnya meteor agar dijebloskan ke dalam penjara dan dihukum mati. Ia dan pasukannya bahkan berhasil mendapatkan meteor itu dan memusnahkannya dalam api, tapi masih ada yang mengganjal dalam dirinya. Yang ketujuh, membunuh monster laut. Setelah pendaratan meteor, Sin Se Huang menjadi tidak sabar. Ia sekali lagi berlayar ke Pulau Sifu untuk mencari Sefu, ahli sihir yang menjanjikan ramuan kekekalan kepadanya. Sefu meyakinkannya bahwa ia telah menemukan pegunungan Penglai, tapi jalurnya sekarang telah dihadang oleh monster laut dan tidak ada jalan lain. Kali ini Sin Se Huang tidak mau menunggu. Ia meminta Sefu untuk ikut dalam rombongan karena ia tidak lagi mempercayai Sefu untuk pergi sendirian.
Sin Sehuang dan tim pemanahnya berlayar dan menemukan ikan besar yang diduga sebagai monster laut. Para pemanah menembaki hingga membunuh makhluk itu. Sefu tidak bisa berkelit lagi. Ia harus mendapatkan ramuan keabadian itu, demikian perintah Sin Sehuang, dan pulang secepatnya atau menanggung akibatnya. Sefu meyakinkan kaisar bahwa ia akan melakukannya. Mereka mengumpulkan 6.000 perawan baginya untuk dibawa ke kapal lalu pergi berlayar dan tidak pernah kembali lagi. Karena tidak mungkin membuktikan ucapannya sendiri, Sefu kabur ke Jepang dan bersembunyi sepanjang sisa hidupnya. Kedelapan, meracuni diri sendiri. Sefu tidak pernah mengirimkan ramuan keabadian yang diminta, tapi Sin Sehuang tidak menyerah. Ia meminta semua ahli kimia yang ditugaskan agar membuat obat apapun supaya ia sehat dan hidup, bahkan ia meminum apapun yang diperintahkan oleh ahli kimianya, termasuk sebotol penuh merkuri. Sin Sehuang sedang berkeliling kerajaan ketika akhirnya merkuri itu menewaskannya. Pada saat itu ia membawa satu wadah kecil merkuri yang oleh para tabib disebut obat keabadian. Ramuan penuh merkuri ini malah memperpendek usianya hingga meninggal dunia pada usia hanya 49 tahun. Para penasehatnya takut membayangkan apa yang terjadi kalau rakyat mengetahui ia sudah meninggal. Lise, seorang penasehat, bersikeras menyembunyikan kematian kaisar. Selama beberapa bulan kemudian, ia berpura-pura seakan-akan Sin Sehuang masih hidup dan mengeluarkan perintah-perintah seakan-akan berasal dari kaisar. Sementara itu, jasad Sin Sehuang dibawa ke rumah, ditutupi dengan ikan yang membusuk agar menyembunyikan bau mayatnya yang sedang meluruh. Yang kesembilan, menyiapkan kerajaan alam baka. Jika Sin Sehuang tidak bisa abadi, ia tidak sudi menjadi kaum jelata di neraka. Ia bertekad agar menjadi penguasa bahkan di alam baka dan mempersiapkan diri untuk itu. Bahkan sebelum menjadi kaisar pun, ia sudah mempersiapkan makamnya. Ketika ia wafat, sekitar 700.000 budak terpaksa mengerjakannya. Makamnya sungguh luar biasa, karena ada tiru-tiruan istana, menara, aliran sungai, dan langit-langit penuh dengan perhiasan untuk meniru langit malam hari. Selain itu ada para kesatria tanah liat. Sin Sehuang berpendapat bahwa ketika ia mati, 6 negara yang telah ditaklukkannya akan memberontak melawannya di alam baka. Dengan demikian dibuatlah tiruan pasukannya terbuat dari tanah liat agar tidak ada orang masuk dan mengganggu tempat peristirahatan sang kaisar. Makam itu dikubur dan ditumbuhi dengan semak, pepohonan agar tidak ada orang yang menemukannya. Dan untuk memastikan tidak akan ada orang yang menemukannya, para pekerja dipaksa mengurung diri hingga mati bersama dengan kaisar dalam makamnya. Yang terakhir, tidak menunjuk penerus. Sin Sehuang tidak merencanakan akan mati. Ia bahkan tidak sampai terpikir akan mati, sehingga tidak pernah menuliskan wasiat apapun. Ia yakin bahwa ia akan hidup selamanya, sehingga tidak merasa perlu untuk bersiap-siap. Tanpa wasiat, tidak jelas siapa yang akan meneruskan tahtanya, dan negeri itu pun terjerumus dalam kekacauan. Putra tertuanya yang bernama Fuse menjadi pilihan yang jelas, tapi Lise, penasehat Sin Sehuang, tidak mempercayainya. Untuk mendepak Fuse, Lise memalsukan perintah sehingga menyatakan bahwa Hu Hai, putra kedua, menjadi kaisar baru. Ia kemudian memalsukan satu surat perintah lagi yang memerintahkan agar Fuse bunuh diri. Para putra kekaisaran menuruti perintah yang dikira berasal dari ayah mereka, sehingga Hu Hai menjadi kaisar kedua di China. Tahtanya tidak berlangsung lama, karena Lise dan sekutunya kemudian saling bertengkar. Salah satunya menangkap Lise dan membunuhnya dengan cara kematian yang keji.
hidung, 2 tangan, 2 kaki, dan bagian tubuh lainnya yang dilepas satu demi satu hingga ke bagian pinggang. Kemudian setiap anggota keluarga besarnya hingga generasi ketiga dibunuh. Tanpa Lise, Hu Hai tidak bisa mencegah pemberontakan rakyatnya, dan setelah itu ia dilengserkan. Semasa hidupnya, Qin Shi Huang membayangkan kekuasaan dinasti hingga 10.000 generasi. Tapi setelah ia mati, kekuasaan dinastinya tidak sampai 3 tahun. Demikian 10 cara Kaisar Qin Shi Huang dalam mencapai keabadiannya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu updatean video kisah sejarah lainnya.